Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, my name is Ervin, and here I'm going to share you about the result of my journal analysis under the title Metode Pembelajaran Bahasa Inggris Tingkat Sekolah Dasar by Muhammad Yamin. Konsep pengajaran bahasa asing tidak terlepas dari konsep belajar itu sendiri. Semakin baiknya pemahaman terhadap hakikat perkembangan anak telah melahirkan pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran kita mesti memerhatikan konsep-konsep sebagai berikut. Pertama, guru sebagai model. Dua, hadirkan situasi alamiah di mana penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketiga, kesalahan yang dibuat oleh anak bukan merupakan suatu kegagalan, melainkan menunjukkan bahwa anak itu sedang berkembang atau berproses. Yang keempat itu, fokuskan lebih pada makna bukan pada bahasa anak. Dan yang berikutnya, ciptakan situasi penuh minat dan motivasi. Yang terakhir itu, hadirkan lingkungan nyata dan kaya bahasa. Menurut Jean Piaget, anak SD usia 7 sampai 12 tahun berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Pada tahap ini, pemikiran anak bersifat holistik dan konkret. Mereka belum mampu melihat suatu fenomena secara distrik dan tidak mampu belajar hal-hal yang abstrak. Berikut adalah metode-metode yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SD. Yang pertama itu Total Physical Response atau TPR. Metode pembelajaran sesuai dengan konsep learning by doing adalah metode Total Physical Response atau TPR. TPR merupakan suatu metode yang diturunkan dari The Natural Approach yang digagas oleh Stephen Krashen dan Nancy Terrell pada tahun 1977. Secara garis besar, The Natural Approach ini menyatakan bahwa belajar suatu bahasa asing harus dilakukan secara alamiah, menyerupai proses belajar bahasa ibu. The Natural Approach sebenarnya mirip dengan audiolingual, tetapi lebih sederhana karena pada tahap awal siswa tidak perlu memberikan respon verbal seperti pada ALM. Dengan demikian, tingkat ketegangan siswa tidak terlalu tinggi. Metode yang kedua yaitu Reading Method. Reading Method merupakan metode yang menekankan pada anak untuk membaca sebagai kegiatan utama belajar dalam bahasa Inggris. Pada tahap-tahap awal dilakukan membaca nyaring dengan tujuan melatih pengucapan dan membaca nyaring sangat penting untuk anak-anak sekolah dasar untuk membiasakan alat-alat ucap mereka membentuk bunyi bahasa Inggris. Metode yang ketiga itu Songs and Games. Permainan dan lagu dapat memiliki dua fungsi penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pertama, berbagai macam permainan dan lagu-lagu dapat digunakan untuk mengajar bahasa Inggris seperti kosakata, pengucapan, dan kelancaran. Kedua, permainan dan lagu dapat memperkenalkan masyarakat dan budaya pemakai bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Beberapa contoh permainan dan lagu diberikan khusus untuk bekal para guru di Bangli mengajarkan bahasa Inggris di sekolah dasar. Yang metode keempat yaitu Field Study. Media terbaik untuk pembelajaran adalah objek langsung. Guru perlu membawa siswa belajar di alam nyata di mana mereka berada. Di sana, siswa belajar bahasa Inggris dengan benda-benda kehidupan di sekitarnya. Berikut adalah metode-metode yang digunakan untuk pengajaran di anak usia dini. Pertama itu adalah metode TPR atau Total Physical Response Method. Yang kedua yaitu metode Teaching English by Using Songs. Yang ketiga, Teaching English by Using Games, di mana by using games pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan game permainan sebagai medianya. Keuntungan menggunakan games dalam pembelajaran, pertama itu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses belajar siswa jadi lebih interaktif.
Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Yang berikutnya, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Kemudian, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar itu. Dan yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Dan yang metode yang keempat itu teaching by using stories. Kemudian teknologi yang digunakan dalam metode ini yaitu musik dan